Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Hakim untuk membahas kisah-kisah misteri yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan dan pembelajaran bagi kita semua. Dan inilah di channel Rifan Adlan Hakim. Oke guys, pada malam ini saya mau mengemukakan atau mau memaparkan sebuah kisah dari atas nama Rafa yang konon katanya dia pernah camping bareng sama temannya di salah satu tempat bumi perkemahan Kabupaten Bandung. Tapi sebelum saya mau mengemukakannya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke? Oke, asal mulanya ini mungkin mereka tuh kayak gini. Mungkin ini tokoh utamanya tuh si Rafa ya. Rafa itu pengen camping itu sama temen-temennya dan dia tuh ngajak Alfat, Ijal, Ilham dan Iki. Oke, saya agak tahu lupa, agak tahu namanya jadi dipakai itu saja. Makasih ya Rafa yang udah mengirimkan kisahnya pada Rifan Hakim channel. Oke, jadi begini. Rafa itu pengen camping sama temen-temennya ada Alfat, Ijal, Ilham, Iki. Tapi biasa ya yang namanya anak muda itu kadang-kadang yuk camping, woi camping camping ya, dia tuh janjiannya itu jam 8 pagi harus sudah stay di rumahnya si Rafa. Tapi ada di rumah si Rafa itu biasa yang namanya orang-orang zaman sekarang, tapi gak semuanya ya suka ngaret gitu, tapi gak semuanya ya, insya Allah gak semuanya. Mungkin kamu pasti orangnya disiplin ya, tepat waktu ya. Oke. Nah, alhasil ditunggu jam 8 tapi orang-orang datangnya jam 10. Udah jam 10, mereka ketinggalan. Ada yang ketinggalan. Aduh, ini lupa nih gitarnya. Aduh, ini lupa gak bawa ini. Akhirnya mereka, aduh, saking paniknya mereka kembali lagi dan akhirnya bisa kumpul siap melanjutkan perjalanan jam 11 siang. Mereka pergi ke salah satu bumi perkemahan yang berada di Kabupaten Bandung. Namanya itu Situ Cimuhma, berada di daerah Kiara Payung, Kecamatan Banjaran. Ya. Jadi dari kita kalau yang dari arah Bala Endah itu dari arah Bala Endah mau menuju Banjaran itu jadi eh, kalau ke kanan kan di ujungnya itu kan kalau ke kanan mau ke alun-alun, tapi kalau ke kiri nah itu kita lewatnya jadi ke arah kiri itu terus nanjak lagi, nanjak nanti kamu pengen nyoba ke sana silakan aja coba, pokoknya nanjak tanyain aja kepada warga setempat, namanya Situ Cimuhma, salah satu danau yang dibuat oleh warga setempat, bukan dibuat sih, jadi itu ada mata airnya gitu, jadi dibendung sehingga menjadi tertampung airnya itu bernama Situ Cimuhma lah. Oke, nah mereka perjalanan jauh, lumayan kurang lebih berapa jam ya, gak disebutin di dalam ceritanya, kurang lebih anggap aja 2 jam perjalanan dah dari rumahnya si Rapa sampai ke sana. Dan alhasil mereka nyampe di pos atau tempat parkir. Oke, jadi pas udah nyampe mereka itu si Rapa dan kawan-kawan nyampe di tempat parkir. Ternyata dia tuh bertanya kepada abah-abah atau penjaga parkirnya, bah saya ini mau camping bah ke situ Cimahi itu berapa berapa jam no? Ah, dekat-dekat, jalan 30 menit juga nyampe katanya. Biasa ya, orang yang sudah tahu selalu selalu apa tuh memberikan motivasi dengan cara udah deket, ada di sana. Apalagi kalau waktu muncak juga kan, ah udah deket puncak atau sebelah lagi juga puncak di depan, kadang-kadang kan seperti itu. Nah, jadi akhirnya mereka tuh perjalanan, ternyata di perjalanan itu dia itu terngiang si Rafa itu, katanya Rafa dan teman-temannya itu, kata si abah-abah itu di apa ya, dicarek apa ya, dicarek apa tuh, dicarek tuh, bukan dimarahi, itu diwaspadai atau dikasih hati-hati atau dikasih petunjuk. Kata si abah-abah itu katanya, deh kalian jangan ke tempat mata air yang dipenuhi dengan bebatuan yang besar dan dipenuhi di sekelilingnya itu terdapat pohon-pohon bambu. Bahkan emang sudah udah apa tuh udah ada ya beberapa pohon bambu yang ditebang sengaja biar orang-orang nggak bisa ke sana katanya. Jadi si Rapa dan kawan-kawan, kenapa ya kita gak boleh ke sana, kan itu kan mata airnya.
Cuman kata si Apat, kata si Ilham, Ija dan si Iki, oh mungkin biar gak tercemar mungkin ya, jadi danaunya gitu. Jadi kan kalau mata airnya tercemar oleh sampah-sampah manusia, mungkin jadi ke air danaunya juga mungkin kurang efisien juga. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Nah, terus perjalanan ternyata 45 menit kemudian setelah melihat pemandangan hutan-hutan pinus yang menjulang tinggi laksana sesuatu yang sangat amat wow, it's very very amazing, dan akhirnya oh inilah situ Cimumal, wow it's very very amazing. Ternyata si Rafa itu berpikir seperti ini, apa tuh, nikmat Tuhan manakah yang kita dustakan gitu ya. Jadi benar-benar ini ciptaan Allah itu it's very very amazing. Dan akhirnya mereka yaudah kita camping-camping, mereka bukannya mendirikan tenda, malah foto-foto, jadi asik foto-foto, asik video-video. Jadi itulah yang dilakukan oleh teman-temannya Rapa, sehingga cuman si Rapa hanya berpikir melihat ke sekeliling kanan kirinya, di mana sih mata air yang dilarang kita semuanya untuk pergi ke sana gitu. Ternyata oh itu di sana, ternyata jauh dari tempat ngecamp. Akhirnya jadi terhalang oleh danau sih, jadi danau ini tempat ngecampnya, jadi di sebelah sininya gitu deket lah. Jadi kurang lebih 35 meter lah dari mata air yang dilarang oleh abah-abah itu, eh, dengan Rapa dan kawan-kawan. Mereka mendirikan tenda di sana. Dan Rapa bilang kayak gini, bro, kita jangan ke sana ya, kita gak boleh foto-fotoan di sana. Jadi kalau mau kencing juga ke sana aja. Karena di situ Cimoma itu sudah difasilitasi oleh WC juga, ada musola juga, ada warung-warung kecil. Cuman gak ada pedagangnya gitu. Alhasil setelah nyampe salah bro, jadi sudah mendirikan tenda, mereka itu membuka apa tuh, buka bekal makanan. Biasa mereka makan rame-rame hingga waktunya sholat duhur berjamaah, asar, minum kopi, main gitar, nyanyi-nyanyian, asik kekaruan dan sebagainya, sehingga tibalah malam yang dinginnya itu merasuki jiwa-jiwa yang sepi. Oke guys, setelah itu mereka mendirikan 2 tenda ya, yang satu kapasitas 2 orang itu di apa tuh untuk si Rapa dan si Afat, yang satu lagi itu kapasitas 4 orang itu untuk Iki, Ijal, dan siapa lupa lagi namanya, Ilham. Iki, Ijal, dan Ilham. Nah, mereka bikin perapian api unggun biasa, mereka minum kopi karena untuk menghangati tubuhnya. Tetapi waktu bergulir dengan cepatnya hingga waktu menunjukkan pukul 11 malam. Si Rafa malah masuk ke tenda dulu. Dia bilang ke si Afat, Pat, saya tidur duluan ya Pat ya. Dia mungkin bilangnya seperti itu ya, kurang lebihnya. Tapi yang menjawab bukan si Afat, melainkan si Iki. Rafa, siapa tuh lagi cari kayu bakar? Oh, oke. Tapi ini air udah panas nih, Rafa, katanya. Udah, sok aja. Akhirnya Rafa malah masuk tenda dan menutupi tendanya, hanya ventilasi udaranya hanya sedikit, dan dia mencoba untuk tidur. Tapi dia gak pakai sleeping bag ya, cuma tiduran saja. Sehingga apa tuh, di luar dugaan si Rafa, ternyata Rafa jadi beneran tertidur. Nah, si Rafa berpikir bahwa tiba-tiba si Apat udah masuk. Apat udah berada di samping kirinya. Dan si Apat itu malah mendorong-dorong si Rafa. Terus tapi dia gak bersuara. Kata si Rafa, Pat diem, Pat diem. Terus mendorong. Kenapa sih tiba-tiba ditarik kakinya oleh si Apat. Jadi di dalam tenda yang kapasitas 2 orang itu tiba-tiba kayak yang luas banget, dia ditarik. Ternyata ketika si Rafa ditarik, si Rafa gak bisa ngomong sedikit pun. Dia hanya bisa berbicara dan berteriak di dalam hatinya, astagfirullah, ini ada apa ini? Apat, dia berbicara dalam hatinya ya, Pat, ari maneh nanaunan gitu katanya. Jadi maksudnya, Pat, apa sih Pat? Terus ditarik kakinya, sampai terus jadi mundur posisi tidurnya dan diputarkan, jadi muter. Jadi si kakinya sama badannya jadi muter-muter. Ini ada apa Pat? Lalu
di dalam tenda itu terasa suhu udaranya nggak dingin, jadi semakin panas, jadi panas, bulu kuduk si Rapa jadi merinding. Ini kenapa? Aduh, si Rapa, ampun ampun Pat, pusing Pat, masih di dalam hatinya ya. Tiba-tiba baru dia sadar bahwa Apat itu belum masuk ke dalam tenda, dan dia ini siapa? Kok ada orang gitu, ada orang yang masuk ke dalam tenda. Ternyata dia itu sedikit melihat melihat ternyata mencoba membuka matanya, dan ternyata ada sosok perempuan, cuman wajahnya gak kelihatan, cuman rambutnya itu apa tuh, dia lagi duduk cuman rambutnya itu panjang dan jatuh ke matrasnya, di matras dalam tenda. Astagfirullahaladzim, 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 dan dia berteriak Allah Akbar, dan astagfirullah, dan sehingga dia bilang Allah Akbar. Akhirnya dia bangun dan dia melihat ke sekelilingnya, langsung mengambil senter, dan makhluk perempuan yang pakai baju putih dan rambut panjang itu gak ada. Dia langsung berteriak, Pat, Pat, oi, katanya. Pak, sini Pak, kita ngobrol, kita sharing-sharing nih, kita ngopi-ngopi. Langsung dia membuka pintu tendanya, dan oh iya, dilihat waktu ternyata sudah menunjukkan jam 1. Mereka masih asik main api unggun. Tiba-tiba si Ilham datang sama si Ijal. Aduh, kopi Pak. Enggak. Ayolah Rafa lah, ayo cepetan. Kita ngopi-ngopi. Rafa, lo kenapa, katanya. Enggak kenapa-napa. Karena yang ada di dalam pikiran Rafa itu malu kenapa harus ada di samping si Rafa gitu. Astagfirullahaladzim. Dan alhasil si Rafa gak tidur, terus aja memikirkan makhluk apa itu, dan waktu berputar dengan cepatnya hingga menunjukkan pukul 2:30, dan mereka pun tidur bareng-bareng. Si Afat masuk ke tenda si Rafa, si Ijal, Ilham, dan Iki juga masuk ke tendanya. Mereka pun tertidur, dan dia bangun jam 5:30. Mereka melaksanakan sholat subuh juga jam 5:30 lebih. Ada apa sih ini? Oh sorry bro. Bangun dari subuh karena burung-burung juga sudah terngiang di telinga mereka. Sehingga waktu sudah pagi melihat hamparan danau yang luas itu ternyata semakin indah. Tapi tetap di dalam pikiran Rapa itu makhluk apa? Nah, mungkin pesan ya, tanggapan saya pribadi pada kisahnya si Rapa. Mungkin ya, hanya mungkin ya. Mungkin ada di antara teman-temannya si Rafa itu ada yang salah kaprah atau ada yang berbicara sompral, karena kalau di tempat yang seperti itu, meskipun satu kelompok yang sompralnya satu orang, pasti yang jadi kenanya terkadang kepada semuanya juga. Jadi ya buat kalian yang punya pengalaman mistis, kalau yang mau diwawancara juga boleh, atau yang mau kirim langsung ke alamat email di bawah ini juga boleh, atau langsung aja ke DM Instagram saya juga boleh. Pokoknya nantikan terus tetap di channel Rifat Adhan Hakim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.